bagaikan bencana, siap dibantu. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini bersama-sama sebagaimana yang sudah tertera dalam Warta Jemaat, dalam ibadah hari Minggu yang pertama di Jemaat Gemis Depok akan dilaksanakan peneguhan sidi bagi seorang anggota jemaat, yaitu Bapak Jeffrey Gideon Sumual. Jadi kita akan memasuki ibadah pada hari Minggu ini sekaligus dengan peneguhan sidi jemaat bagi Bapak Jeffrey Gideon Sumual. Jemaat, saya undang berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 372 bait 1 dan 2, Inginkah Kau Iring Yesus. Inginkah kau iring Yesus,
kekasih Tuhan, kita akan masuk di dalam persekutuan yang beribadah dan kita menggunakan tata ibadah hari Minggu pertama. Kita tabiskan ibadah kita dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 yang berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikian nats pembimbing kita. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, dengarkanlah hukum Allah sebagaimana yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku yang Tuhan Yesus berkati dan kasihi, oleh karena hukum Allah yang kita dengar seringkali tidak dapat kita penuhi dan laksanakan, maka patutlah kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita kepada Tuhan. Untuk itu jemaat diundang berdiri. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, Engkaulah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Engkau juga mengenal kami masing-masing. Dengan hati yang tulus, ikhlas dan penuh kerendahan, kami mengaku di hadapan-Mu betapa banyak dosa kami, baik dalam pikiran maupun dalam hati, juga melalui perkataan
yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah mengaku dosa kita, menyadari setiap keterbatasan kita untuk melakukan hukum Allah. Maka saat ini, dengarkanlah berita pengampunan dosa dan berita anugerah. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Yesaya 44 ayat 22. Karena itu barang siapa yang menyesali dosanya dan mau mencari keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepadanya kami memberitakan keampunan, yaitu bahwa dosa kita semua sudah diampuni di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dihapusnya dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulihnya sembuh hanya oleh darah Yesus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita akan masuk di dalam pelayanan peneguhan CD untuk salah satu anggota jemaat kita. Dan untuk itu mari kita bersatu di dalam doa mengawali pelayanan peneguhan CD saat ini. Kita berdoa. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu yang datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu karena penyertaan-Mu bagi kami, khususnya bagi saudara terkasih kami yang sudah datang memberikan diri hidupnya untuk mau mengaku dengan sepenuh hati dan kehidupannya bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat yang mau berjalan bersama Tuhan, melangkah di dalam kehidupannya dengan selalu mengandalkan-Mu, dan dengan bibir, mulut, hati, dan kehidupannya secara pribadi ia akan mengaku itu di hadapan-Mu dan di hadapan jemaat-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan akan pelayanan peneguhan CD. Tuhan memberkati saudara terkasih yang sudah datang membawa dirinya dan merindukan agar bibir mulutnya mengucapkan pengakuan itu, serta Tuhan menyertai jemaat-Mu yang menyaksikan, dan kami semua diberkati oleh-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, oleh karena saudara yang ada di tengah-tengah kita telah dinyatakan layak untuk menjadi anggota CD jemaat berdasarkan ujian para tua-tua atau presbiter, dan setelah mereka mengikuti katekisasi, maka pada hari ini saudara terkasih akan diteguhkan menjadi anggota CD Jemaat Gereja Masehi Injili Sangiheta Laut. Oleh karena terhadap saudara ini tidak ada faktor-faktor yang menghalangi pelaksanaan acara peneguhan ini, baiklah sebelum saudara ini diteguhkan,
kita perlu mendengar dan menghayati lebih dahulu tugas dan tanggung jawab serta kewajiban setiap anggota sidih jemaat. Sebagai anggota sidih jemaat, Tuhan memanggil kita semua menjadi saksi-saksinya untuk mengaku bahwa Yesus Kristus dan memasyurkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Tuhan Yesus telah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada murid-muridnya sebagaimana kesaksian dalam Matius 3 ayat 5 dan yang berikut. Pada waktu Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Dan lagi kata Yesus, "Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Tugas dan tanggung jawab ini hanya bisa dilaksanakan jika kita dengan kasih yang benar mau bersekutu, melayani dan bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan, Kepala Gereja di tengah-tengah dunia dan masyarakat di sekitar kita. Dengan peneguhan ini, saudara diterima sebagai anggota penuh dalam persekutuan tubuh Kristus di dunia ini, dan saudara diizinkan untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus dari anak domba Allah. Berikutnya, dengarkanlah pertanyaan berikut ini. Di depan kita sekarang berdiri saudara terkasih kita yang akan menyatakan pengakuannya sendiri serta mau diteguhkan menjadi anggota sidih jemaat yang baru. Untuk menyatakan pengakuan saudara terkasih bahwa saudara memenuhi panggilan Tuhan dan gerejanya, maka hendaklah saudara menjawab dengan tulus ikhlas beberapa pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya. Saudara dipersilahkan berdiri. Pertama, apakah saudara mengaku dan percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Yang kedua, apakah saudara mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa saudara akan menjadi anggota sidih jemaat Tuhan yang setia serta mau mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan tidak pernah akan meninggalkan Dia, baik dalam hidup maupun dalam menghadapi maut, baik dalam suka maupun dalam duka, serta mengakui Dia di depan manusia? Yang ketiga, apakah saudara mengaku bahwa sebagai anggota sidih jemaat Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut, saudara berjanji untuk bekerja di ladang Tuhan dan turut mengambil bagian dalam pelayanan firman dan sakramen-sakramen, serta bertekun dalam doa dan dalam membaca Alkitab, dan turut aktif dalam pelayanan gereja sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada saudara? Jeffrey Gideon Sumual, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus berkati dan yang dikasihi oleh Tuhan,
Berdasarkan pada baptisan saudara terkasih dan pengakuannya di hadapan Tuhan dan jemaatnya, maka sebagai hamba firman Tuhan, saya meneguhkan saudara menjadi anggota sidi jemaat dari Gereja Masehi Injili Sangheta Laut dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta mengizinkan saudara untuk turut mengambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus. Saudara Jeffrey Gideon Sumual dipersilakan untuk berlutut. Bapak Ibu jemaat dipersilakan untuk berdiri dan majelis diminta untuk maju ke depan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Berdasarkan pengakuan saudara Jeffrey Gideon Sumual, maka sekarang saudara turut mengambil bagian dalam tugas dan panggilan jemaat Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sebab itu saudara perlu mengingat selalu bahwa kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, tetapi kamu adalah kawan dan anggota-anggota keluarga Tuhan yang dibangun atas dasar rasul-rasul dan nabi-nabi, dan Yesus Kristuslah batu penjurunya. Kiranya di dalam Dia itulah saudara bertumbuh sebagai satu tubuh, satu bangunan menjadi bait Allah yang kudus, supaya di dalam Dia itu kamu menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara dipersilahkan untuk menghadap ke jemaat. Sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus, kita semua menjadi saksi dalam pengakuan saudara kita. Karena itu terimalah saudara Jeffrey Gideon Sumual sebagai anggota sidi baru yang bersama-sama dengan kita sekalian adalah satu di dalam Tuhan. Ingatlah perkataan Tuhan Yesus, "Aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi."
Saudara dipersilahkan kembali menghadap ke mimbar. Alkitab ini berisikan segala firman Tuhan yang sudah dipahamkan oleh Allah, sehingga bermanfaat bagi kita untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Selamat menyertai suasana Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tibalah saat dan waktunya kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami sudah menyaksikan ya Tuhan kasih setiamu dalam kehidupan kami, khususnya hari ini penyertaan-Mu bagi saudara terkasih kami, Bapak Jeffrey Gideon Sumual, yang sudah memberikan dirinya, yang sudah mengaku iman percayanya kepadamu, bahwa dia mau mengikut Tuhan, memikul salib dan menyangkal dirinya, serta mengaku Yesus sebagai juru selamat kehidupannya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu menyertai ia di dalam pengakuan imannya. Kami percaya tidak ada kata terlambat untuk segala sesuatu yang baik. Maka Bapa terkasih pun dia tidak terlambat untuk mengaku iman percayanya kepadamu, karena saat dan waktu Tuhan indah baginya. Maka Tuhan sempurnakan berkati pengakuan iman percayanya, langkah hidupnya di depan, di saat dia sudah mengaku imannya bahwa Allah dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami juga akan mendengarkan perkataan-Mu yang menyapa kami di hari ini. Tolong kami semua dalam keterbatasan kami Tuhan. Berikanlah Roh-Mu yang kudus berkuasa dalam hati kami, berkuasa dalam gereja-Mu, agar kami dimampukan untuk memahami dan membawanya dalam kehidupan beriman. Kami pun mampu menyaksikan lewat kata tetapi juga perbuatan kami. Sertai kami pribadi lepas pribadi, jemaat-Mu, hamba dan pelayan sebagai penyambung lidah Tuhan. Kasih serta kehendak-Mu lah yang terjadi ya Bapa. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7 yang berkata demikian: kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah
hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Dan sabda Yesus ketika kita membaca kebenaran firman-Nya, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Haleluya. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan dalam memberikan persembahan, Bapak Ibu jemaat Tuhan membawa persembahan masing-masing ke depan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sebab itu, jangan ragu-ragu memberikan persembahan kepada Tuhan, karena Ia akan memberkati kehidupan kita semua dengan berkat yang berkelimpahan. Meleaki 3 ayat 10. Sementara kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita kidungkan nama Tuhan lewat kidung jemaat 439 di badai topan dunia. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat dimohon berdiri. Kita berdoa. Di hadapan hadirat kekudusan-Mu ya Allah Bapa di surga, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kasih setia dan berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami, sehingga ya Tuhan saat ini kami sudah boleh bersekutu memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Terlebih ya Tuhan saat ini dalam ibadah kami sudah boleh memberikan salah satu ungkapan syukur kami lewat persembahan. Tuhan Yesus, kami percaya dan kami iman Engkau adalah sumber berkat dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah kami semua jemaat-Mu ya Tuhan,
yang sudah memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita dan syukur karena Engkau. Inilah kami ya Tuhan, inilah keberadaan hidup kami. Dalam nama Yesus persembahan yang hidup, kami sampaikan doa ini. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Shalom. Ada sukacita? Kok ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Ya. Kita bersyukur setiap waktu, setiap saat, karena kalau kita boleh ada itu hanya oleh anugerah, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan khususnya saat ini kita boleh menyaksikan pelayanan peneguhan suci oleh salah satu anggota jemaat kita. Bapak Ibu Saudara, mendengar kata percaya atau mempercayakan diri itu tidak mudah. Kita bisa saja berkata bahwa kita percaya, tetapi belum tentu kita mempercayakan kehidupan kita. Percaya dan mempercayakan diri adalah dua kata yang berbeda tulisan, tetapi juga beda artinya. Contohnya, Bapak Jeffrey ini ya, saya kasih contoh misalnya, dokter. Terus, waktu saya sakit, saya dikasih tahu, Bu, ada bapak-bapak, dia dokter bagus, baik, dan bla 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 seterusnya. Saya katakan iya, saya percaya karena saya tahu Bapak Jeffrey itu seorang dokter. Tapi saya hanya percaya. Tapi untuk mempercayakan diri saya agar diobati oleh dia, saya tidak mau. Artinya saya hanya percaya bahwa dia seorang dokter, tetapi saya tidak mempercayakan sakit penyakit saya ditangani oleh dia. Percaya dan mempercayakan diri atau hidup kita kepada Tuhan pun adalah suatu hal yang tidak mudah. Seperti ada kata-kata yang mengatakan sebuah pepatah, mengalami Yesus dalam hidup. Apa sih artinya mengalami Yesus dalam hidup? Mengalami Yesus dalam hidup artinya merasakan, menikmati kasih setia Tuhan, kasih karunia dan anugerah serta mujizatnya. Itu yang dikatakan mengalami Yesus dalam hidup. Adalah suatu gambaran hidup yang beriman, yang sangat berat untuk dilewati dan dilalui. Karena ada proses. Untuk mengalami Yesus tidak serta-merta kita percaya kemudian kita berhasil, kita kuat, kita teguh dalam iman. Bagaimana caranya kita mau kuat dan teguh kalau kita tidak mengalami suatu peristiwa yang membuat kekuatan itu akhirnya kita rasa, oh iya benar kita kuat. Itu proses yang harus dilewati, yang harus dilalui, yang harus dialami. Dan dalam proses banyak hal yang mustahil. Dan dalam banyak hal yang mustahil, namun seorang yang percaya dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan, dalam hal yang mustahil mampu dia lewati, mampu dia hadapi, karena terus berpegang teguh pada kekuatan Tuhan sendiri. Itulah gambaran percaya pada Tuhan dan mempercayakan hidup pada kuasa Tuhan. Contoh yang lain kita dapat melihat dalam diri Rasul Paulus sendiri. Kita tahu Paulus dia adalah orang yang suka menganiaya orang percaya. Tetapi Tuhan yang berkuasa mampu merubah Paulus
yang tadinya seorang penganiaya menjadi seorang rasul, seorang pemberita Injil, seorang pemberita kabar baik. Hidupnya tidak melewati jalan mulus. Setelah Tuhan rubah, Tuhan memanggil dia, Tuhan memakai dia, hidupnya tidak melewati jalan mulus, tetapi banyak hambatan, banyak tantangan, banyak rintangan, cobaan, bahkan kita tahu banyak penderitaan yang harus dialami oleh Paulus. Namun Bapak Ibu, dalam percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, Paulus dia tidak memikirkan dirinya, tetapi dia memikirkan Tuhan. Dia memikirkan kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang dia alami. Mustahil seorang penganiaya bisa dirubah menjadi seorang pekabar Injil. Paulus dia tidak memikirkan rasa sakitnya, dia tidak memikirkan rasa kecewanya. Lain dengan kita orang percaya masa kini. Kita percaya kepada Yesus dan kita juga mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita memikirkan sakit kita, sakit hati dengan orang lain. Kita memikirkan kecewa kita, kita memikirkan penderitaan kita. Tetapi Paulus dalam percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, dia tidak memikirkan dirinya. Dia tidak memikirkan apa yang dia rasakan dan alami. Karena dia tetap melihat bahwa Tuhan yang merubah dia, Tuhan itu setia. Tuhan yang tidak meninggalkan dia berjalan seorang diri. Tuhan itu yang memberikan kekuatan, memberikan semangat yang baru dalam segala kenyataan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Paulus. Paulus dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan berbagai macam proses yang sakit, karena Paulus sudah mengalami Yesus. Paulus sudah merasakan kasih setia, kasih karunia, anugerah, bahkan mujizat Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Itulah yang membuat Paulus mampu memberitakan Injil, sekalipun dia ada di balik terali besi, sekalipun dia ada di balik penjara. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melihat hidup jemaat yang ada di Kolose, yang memiliki iman yang sudah mulai bertumbuh, yang peduli antara satu dengan yang lain, Paulus dia sangat bersukacita. Dia katakan di dalam suratnya, dan dia bersyukur. Kita dapat lihat di dalam pasal 1 ayat 3, 4 dan 5. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Dan pasal 2 ayatnya yang kelima, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Paulus melihat jemaat yang dia layani, ada pertumbuhan iman, ada kepedulian satu dengan yang lain, tetapi itu bukan berarti hidup mereka tanpa tantangan. Hidup mereka ada di dalam tempat atau daerah mereka yang juga membuat mereka menghadapi tantangan, karena saat itu hidup mereka terancam
dengan ajaran-ajaran di luar daripada ajaran kebenaran, di luar daripada Injil atau kabar keselamatan. Sehingga surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose memberikan sebuah nasihat dalam menghadapi pengaruh-pengaruh atau ajaran-ajaran yang sesat yang dapat membuat mereka terombang-ambing, yang dapat membuat iman mereka menjadi tidak teguh dan goyah. Rasul Paulus menasihati mereka, mengingatkan mereka agar mereka tetap mempertahankan iman mereka seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Apa artinya hidup tetap di dalam Dia? Artinya adalah seluruh seantero hidup daripada jemaat senantiasa ada di dalam Tuhan, berjalan, bertindak, berkata, bahkan membawa diri selalu mau meneladani Yesus. Apa yang Yesus buat, apa yang Yesus lakukan, melakukan sesuatu dengan tulus, bukan dengan bulus. Berkata, bertindak, bertingkah laku, membawa diri, selalu melakukan melihat Yesus, bukan melihat manusia. Karena dia baik dengan saya, sayanya gayanya bagus ya, saya senang, akhirnya ikut gaya orang itu. Kita kan manusia sekarang banyak menciplak, banyak yang suka meniru, tidak mau menjadi diri sendiri, malu menjadi diri sendiri, takut banyak musuhnya karena menjadi diri sendiri yang mau menyatakan sebuah kebenaran. Paulus mengingatkan, menjadi orang percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan harus melihat, meneladani, serta memegang teguh segala sesuatu yang dikatakan Tuhan dan yang dilakukan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tidak mudah kan untuk kita hidup di dalam Tuhan. Mudah tidak kita hidup di dalam Tuhan? Tidak mudah. Nah, bagaimana agar hidup kita tetap di dalam Tuhan? Kita mampu untuk bertingkah laku, untuk bertutur kata, dan untuk melakukan segala sesuatu seperti yang dilakukan Tuhan, menjadi berkat bagi orang, bukan sandungan. Caranya dikatakan oleh Paulus, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Paulus memakai gambaran tanaman, sebuah pohon. Kita tahu bahwa pohon yang akarnya tertancap dalam, dia akan kuat. Dia tidak mudah rubuh, dia tidak mudah goyah. Sekalipun dia diombang-ambingkan oleh angin, dia tetap dapat berdiri tegak kembali. Demikian juga dengan orang yang percaya. Jika kita berakar di dalam Tuhan, kita percaya dan mempercayakan hidup seluruhnya kepada Tuhan, maka kita dapat menyerap, menikmati berkat-berkat Tuhan dalam segala keadaan. Kadang kita hanya bisa menikmati berkat Tuhan saat kita senang. Kalau susah bisa nggak alami berkat Tuhan? Nggak bisa. Padahal ini lagi nafas ini, lagi bernafas ini. Kita lupa nafas ini dari mana. Dibeli pakai doi juga tidak bisa. Bapak Ibu Saudara,
ketika kita percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, maka kita juga, biar badai tsunami datang, kita tetap beriman. Minta maaf ya Om, saya ingin mengangkat pengalaman hidupnya Om Jeffrey. Saya bilang sama Om Jeffrey, kalau belajar katekisasi mungkin itu biasa ya, setiap tahun dilaksanakan bagi anak-anak yang mulai bertumbuh dewasa. Tetapi melihat sosok seorang Bapak Jeffrey yang sekian puluh tahun mempertahankan imannya, padahal jarang mendengar, ya Om ya, jarang mendengar kata Tuhan. Dengan arti jarang baca Alkitab ya Om, tetapi imannya tidak goyah. Dan satu perkataan, satu waktu saya akan mengaku di dalam peneguhan iman. Satu waktu saya akan masuk ke rumah Tuhan. Tuhan berkati imannya, Tuhan berkati kepercayaannya, dan dia mempercayakan hidupnya, sehingga tidak ada kata terlambat untuk mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentunya Bapak Ibu Saudara ingat, kalau yang pernah baca, dua rumah dibangun bersamaan dengan dasar yang berbeda. Ada yang pernah membaca di dalam Perjanjian Baru, dua rumah dibangun bersamaan di atas dasar yang berbeda. Satu dasarnya pasir, satu dasarnya batu karang. Datanglah hujan, angin, badai, panas, terus bergantian. Menurut Bapak Ibu, yang mana yang tetap kokoh berdiri ketika badai tsunami datang? Yang dasarnya di atas batu karang. Yang dasarnya di pasir, air baru sedikit datang, dia sudah kikis, sampai habis. Akhirnya ambruk. Itu yang dikatakan berakar di dalam Tuhan. Dasarnya kuat, tidak mudah goyah, badai tsunami sekalipun. Pengalaman hidup daripada Om Jeffrey luar biasa. Mungkin saya hanya tahu sebagian kecil kesaksian hidupnya, tetapi keluarga lebih banyak tahu. Luar biasa yang Tuhan buat. Dan saya percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah bagi kita ketika kita melihat dan menyaksikan ibadah serta peneguhan Sidi di hari ini, dan juga khususnya bagi Bapak Jeffrey. Kalau kita memakai fondasi yang lain dalam hidup kita, berarti kita memakai fondasi atau dasar dari pasir. Apa dasar dari pasir itu dalam hidup kita? Harta benda, jabatan, kedudukan, status sosial, dan yang paling banyak tepeng. Mengerti ya tepeng itu? Doi kata. Ya. Sebagian orang termasuk orang percaya, dasar hidupnya yang dia andalkan bukan Tuhan, Tuhan kedua. Yang tadi dikatakan itu pertama. Dan ketika badai datang itu akan ambruk. Tapi jika fondasinya adalah batu karang yang teguh, adalah Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan terbentuk sebagai orang yang percaya. Badai apapun yang mewarnai hidup kita tidak akan membuat iman kita layu. Ini terjadi bagi kekasih kita,
imannya tidak pernah layu. Mungkin redup, bukan layu kan kalau redup dia akan, tapi dia bisa menyala lagi. Bapak Ibu Saudara, jika kita menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai dasar, maka percayalah, langkah kita tidak pernah hilang semangatnya. Selalu ada semangat. Bagaimana caranya kita menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai dasar? Caranya dengan membentuk hidup hubungan kita. Kadang malas baca Alkitab ya, betul atau benar ini? Malas baca Alkitab. Kalau malas baca Alkitab, berdoa, Tuhan tolong berikan saya semangat untuk baca Alkitab. Tuhan mendengar doa kita. Dan ada waktu Tuhan menjamah hati kita untuk melembutkan. Hei, bangun, baca tuh firman. Kita pun bangun dan membaca firman itu. Di luar jangkauan pikiran kita. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul atau benar? Kalau betul atau tidak nanti ada yang jawab tidak. Jadi saya bilang betul atau benar saja. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita mau menjadikan Yesus sebagai dasar kehidupan kita. Kita tidak hanya percaya, tetapi mempercayakan hidup kita sehingga kita tetap kuat. Kita tetap memiliki semangat dan sukacita karena yang memelihara hidup kita adalah Yesus, sumber kehidupan kita. Nasihat Paulus penting dan berguna bagi jemaat di Kolose saat mereka berada dalam ancaman oleh pengaruh-pengaruh ajaran sesat. Tetapi bukan berarti untuk mereka. Nasihat Paulus juga sangat penting dan perlu bagi Bapak Ibu Saudara dan saya di masa sulit ini, di masa virus COVID-19 yang masih mewarnai hidup kita. Nasihat ini penting sehingga di masa sulit ini kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah putus asa, kita tidak mudah untuk patah semangat. Karena Tuhan Yesus yang adalah sumber dan dasar hidup kita, Dia selalu setia. Sekalipun ada waktunya kita tidak setia, namun Dia tetap setia. Bahkan sampai memberi hidupnya, berkorban, serta mati bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, memulihkan hubungan antara kita dengan kita, antara manusia dengan manusia, dan memberikan keselamatan, mengangkat kita dari jurang kebinasaan. Untuk itu, sekali lagi, marilah kita tidak hanya mau menerima dan menikmati anugerah berkat Tuhan, tetapi kita juga selalu mau tetap tinggal di dalam Dia, karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita mendengarkan firman Allah sebagai berita keselamatan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman sambil berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama seluruh umat percaya di segala abad dan tempat. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, cerita yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Sungguh kami menikmati ya Tuhan anugerah berkat-Mu di setiap waktu dan saat yang Tuhan masih berikan kepada kami. Saat ini di dalam persekutuan indah, kebenaran firman-Mu membuat kami kembali bangkit, merenungkan perbuatan, kebaikan, kedahsyatan-Mu Tuhan yang terjadi dan kami semua alami. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa setia dalam ketidaksetiaan kami, membimbing kami untuk kembali kepada jalan dan kebenaran-Mu, dan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati saudara terkasih atau Bapak terkasih, Bapak Jeffrey Gideon Sumual, yang sudah menerima berkat peneguhan sidi di hari ini. Memberkati keluarganya dalam sukacita, karena saat dan waktu Tuhan nyata bagi kehidupan mereka mendatangkan kebaikan. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, hamba pelayan-Mu yang mengambil bagian melayani saat ini. Tuhan sempurnakan berkati kebenaran firman-Mu bagi kami, agar kami juga terus mau belajar, berakar, dan menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar dari dalam kehidupan kami. Sehingga di setiap langkah juang sebagai orang beriman, kami mampu untuk terus hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing. Tuhan tahu keadaan mereka. Jika ada yang bersuka cita untuk hari ulang tahun, kelahiran, pernikahan, atau keberhasilan, dan berbagai hal yang lain yang mendatangkan akan kebahagiaan, Tuhan sempurnakan berkati sukacita dan rasa syukur yang ternaik kepadamu. Mereka terus belajar untuk melangkah, tidak hanya percaya kepadamu, tetapi mempercayakan hidup, karena pengalaman indah berjalan bersama dan di dalam Tuhan dialami dan terjadi. Syukur kembali dipersembahkan kepadamu. Bagi mereka yang bergumul untuk berbagai macam hal, Tuhan sungguh mengetahui. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan setiap mereka, dan kami mohon topangan tangan kasih-Mu bagi mereka dalam gumul mereka. Dalam topangan tangan kasih-Mu yang dialami dan dirasakan, mereka terus bertumbuh dalam iman percaya bahwa kasih setia Tuhan tetap ada dalam kehidupan mereka, memulihkan mereka yang sakit, memberikan jalan keluar bagi mereka yang berada dalam persoalan, bahkan meneguhkan iman mereka bagi mereka yang berada dalam kesulitan. Dan berkat-Mu membuat mereka tetap merasakan dan mengalami damai dan sejahtera-Mu Tuhan. Syukur kembali dipersembahkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, para hamba pelayan-Mu, majelis yang ada. Mari Tuhan, tolong kami semua yang terhimpun dalam gereja-Mu Komis Jemaat Depok, agar ada kesehatian, ada gandeng tangan bersama dalam menghidupkan persekutuan yang indah kepada Tuhan. Di dalamnya kami pun memuliakan nama-Mu. Jika ada yang hendak menghalangi, ada yang hendak mengacau balaukan, dalam nama Yesus kami patahkan, kami tengking, dan dalam nama Yesus kami semua diberikan kelembutan hati untuk ada dalam kebersamaan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami,
pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok daerah dalam mengatasi wabah virus COVID-19 yang masih ada. Tuhan, mohon kekuatan kesehatan ekstra bagi pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok daerah, sehingga mereka pun dimampukan untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Atas berkat-Mu, vaksin yang dibutuhkan pada saat dan waktu Tuhan, Tuhan pun membukakan mata mereka untuk melihat dan untuk dapat mengatasi akan masa sulit oleh karena wabah virus COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami, gereja-Mu di muka bumi ini, bahkan memasuki minggu yang baru. Dimanapun kami pergi dan berada, darah-Mu yang kudus tutup bungkus kami, sehingga kami dilalui oleh setiap wabah virus yang ada dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus peliharakanlah hidup kami menurut kasih dan setia-Mu. Dan inilah doa kami yang kami bawa dan sempurnakan di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mengakhiri ibadah kita, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan, ku berbahagia. Amin.
jemaat kekasih Tuhan, masuklah di minggu yang baru ini bersama dan di dalam Tuhan, karena Dia setia. Saat ini arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita semua.